Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Indah Mulia dengan NIM C1B0191044, kelas R001, Prodi Manajemen. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang timbulnya hutang pajak, penagihan pajak, dan hapusnya hutang pajak. Yang pertama, penyebab timbulnya hutang pajak. Ada dua ajaran yang mengatur tentang timbulnya hutang pajak. Yang pertama, ajaran formil. Hutang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus atau pegawai pajak yang membantu wajib pajak atau subjek pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini terjadi jika pemungutan pajak dilakukan dengan official assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak di mana jumlah pajak yang harus dibayar dan dihitung oleh fiskus. Kemudian, fiskus akan mengirimkan surat pemberitahuan terkait jumlah yang harus dibayarkan kepada wajib pajak. Yang kedua, ada ajaran material. Utang pajak timbul karena undang-undang dan karena ada sebab yang mengakibatkan seseorang atau suatu pihak dikenakan pajak. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini ditetapkan pada self-assessment system. Selanjutnya, penagihan hutang pajak. Dasar hukum yang melakukan tindakan penagihan pajak adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Undang-undang ini mulai berlaku tanggal 23 Mei tahun 1997. Undang-undang ini kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari tahun 2001. Definisi penagihan hutang pajak menurut Rusdi yaitu penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar wajib pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjadi barang yang telah disita. Next, mekanisme penagihan pajak dengan surat paksa. Mekanisme penagihan pajak dengan surat paksa merupakan cara penagihan yang terakhir, di mana fiskus melalui jurusita pajak negara menyampaikan atau memberitahukan surat paksa, melakukan penyitaan, dan melakukan pelelangan melalui kantor lelang negara terhadap barang milik wajib pajak. Dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dapat dilakukan dengan 4 tahap. Yang pertama, surat teguran. Penyampaian surat teguran merupakan awal pelaksanaan tindakan penagihan oleh fiskus untuk memperingatkan wajib pajak yang tidak melunasi hutang pajaknya, sesuai dengan keputusan penetapan STP, SKPKB, SKPKBT, sampai dengan jatuh tempo. Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan wajib pajak untuk melunasi hutang pajaknya. Yang kedua, surat paksa. Penagihan dengan surat paksa dilakukan apabila jumlah tagihan pajak tidak dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, atau sampai dengan jatuh tempo penundaan pembayaran, atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak. Yang ketiga, surat penyitaan. Penyitaan merupakan tindakan penagihan lebih lanjut setelah surat paksa. Surat penyitaan diterbitkan apabila utang pajak belum dilunasi dalam jangka waktu 2 kali 24 jam setelah surat paksa diberitahukan. Untuk itu, maka dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang wajib pajak. Dalam penagihan pajak dengan surat paksa, jurusita pajak berwenang melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan wajib pajak. Dan yang keempat, ada lelang. Apabila wajib pajak telah melunasi hutang pajak tetapi belum melunasi biaya penagihan pajak, maka penjualan secara lelang terhadap barang yang telah disita tetap dapat dilakukan. Nah, pengertian lelang menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 13 KMK 01 Tahun 2002, yaitu lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum, baik secara langsung maupun media elektronik, dengan cara penawaran harga secara lisan dan tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Next, selanjutnya, penghapusan hutang pajak. Adapun cara menghapuskan hutang pajak yang telah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Yang pertama, pembayaran. Yang kedua, kompensasi. Yang ketiga, kadaluarsa. Dan yang keempat, pembebasan. Saya akan menjelaskan lebih rinci tentang pembayaran. Cara pertama menghapus hutang pajak adalah dengan membayarnya pada negara. Pembayarannya secara lunas dalam bentuk sejumlah uang oleh wajib pajak ke kas negara. Dalam hal ini, wajib pajak dapat membayarnya sendiri atau menguasakannya pada pihak lain selama pihak tersebut bertindak atas nama wajib pajak yang memiliki hutang pajak. Selain itu, pembayaran ini perlu menggunakan mata uang yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini adalah rupiah. Yang kedua, kompensasi. Kompensasi dapat dilakukan jika wajib pajak memiliki kelebihan dalam membayar pajak, sehingga dapat digunakan untuk membayar hutang pajak. Kelebihan bayar pajak sendiri dapat terjadi karena berbagai hal, seperti perubahan undang-undang pajak, kekeliruan pembayaran, adanya pemberian pengurangan, dan sebagainya.
Karena itu, kelebihan pajak ini dapat dikreditkan. Yang ketiga, kadaluarsa. Kadaluarsa di sini adalah kadaluarsa penagihan. Melansir dari DJP, hak untuk menagih pajak kadaluarsa setelah melampaui waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal terutang pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Dan yang terakhir ada pembebasan. Alternatif lain untuk menghapus hutang pajak adalah dengan cara pembebasan. Namun, pembebasan di sini pada umumnya bukan berarti menghilangkan pokok utang pajak, meniadakan sanksi administratif terkait utang pajak. Tetapi, utang pajak dapat berakhir dengan pembebasan karena cara ini merupakan sarana hukum pajak untuk melepaskan tanggung jawab wajib pajak berupa membayar pajak. Nah, baiklah, kesimpulan saya dari pemaparan yang telah saya sampaikan adalah utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyendaraan, serta menjual barang yang telah disita atau lelang. Dasar hukum penagihan pajak telah dicantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 mengenai penagihan pajak dengan surat paksa. Undang-undang ini mulai diberlakukan sejak tanggal 23 Mei tahun 1997. Undang-undang ini kemudian diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 yang mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2001. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.